Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat YouTube yang berbahagia, pada kesempatan ini mari kita bersama-sama belajar tentang keagamaan. Kita belajar bersama. Semoga apa yang nanti kami sampaikan akan bermanfaat untuk kita semuanya. Sahabat YouTube yang berbahagia, sebelumnya marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa berjumpa kembali walaupun melalui dunia maya. Nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua tak terbatas jumlahnya, sehingga apabila kita akan menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita tentu tidak akan dapat melaksanakannya. Sahabat YouTube yang berbahagia, selanjutnya salam dan sholawat semoga senantiasa terlimpah selalu kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua dalam mengarungi kehidupan di dunia, dan tentunya senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Sahabat YouTube yang berbahagia, pada kajian ini kami akan menyampaikan sebuah hadis Arba'in An-Nawawiyah nomor pertama, yaitu tentang niat. Secara garis besar di dalam hadis ini, yaitu setiap amalan yang kita lakukan tergantung pada niat kita. Dari Amirul Mukminin Abu Hafsah Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in man nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih." Sahabat YouTube yang berbahagia, arti dari hadis itu adalah sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat YouTube yang berbahagia, hadis ini menjelaskan bahwa setiap amalan benar-benar tergantung pada niat kita. Dan setiap orang akan mendapatkan balasan dari apa yang ia niatkan. Balasannya sangat mulia ketika seseorang berniat ikhlas karena Allah Ta'ala. Akan berbeda dengan seseorang yang berniat beramal hanya karena mengejar dunia. Dalam hadis tersebut disebutkan contoh amalannya, yaitu hijrah. Di mana hijrah ini adalah pekerjaan yang sangat berat, karena berpindah dari Mekah menuju Madinah yang jaraknya hampir 500 km.
di mana pada saat itu kondisinya sangat jauh berbeda dengan sekarang. Alat transportasi yang ada hanyalah unta dan kuda. Sahabat YouTube yang berbahagia, kalau di antara kita sudah ada yang pernah melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh, kita akan bisa membayangkan betapa beratnya hijrah pada saat Rasulullah tersebut. Pada saat ini saja, ketika perjalanan dari Mekah ke Madinah menggunakan bis, itu ditempuh paling tidak dalam waktu 6-7 jam. Dengan kecepatan tentunya antara 90-100 km lebih. Apalagi pada saat Rasulullah SAW melaksanakan hijrah, di mana kendaraan sangat terbatas, yaitu hanya unta dan kuda. Belum lagi medannya yang bergunung melewati lautan padang pasir. Sedangkan pada saat ini menggunakan bis dan melalui jalan yang begitu mulus, jalan yang tidak bergelombang, jalan yang sangat enak untuk dilewati dengan menggunakan kendaraan. Kita bisa membayangkan betapa beratnya hijrah pada saat itu, melalui medan yang berat, dengan persediaan makanan dan minuman yang tentunya sangat terbatas. Oleh karenanya, hadis ini memberikan contoh amalan yaitu hijrah. Ada para sahabat, para orang-orang yang mengikuti Rasulullah berhijrah karena Allah, akan tetapi ternyata juga ada orang-orang yang hanya berhijrah karena mengejar kepentingan dunia. Sahabat YouTube yang berbahagia, niat secara bahasa berarti al-qasd, keinginan. Sedangkan niat secara istilah syar'i yang dimaksud adalah berazam, bertekad, mengerjakan suatu ibadah dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Letak niat ada di dalam batin atau di dalam hati kita. Kalimat sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya, ini dilihat dari sudut pandang al-manwi, yaitu amalan. Sedangkan kalimat setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan, ini dilihat dari sudut pandang al-manwillah, yaitu kepada siapakah amalan tersebut ditujukan, ikhlas lillahi ta'ala ataukah ditujukan kepada lainnya. Sahabat YouTube yang berbahagia, orang yang berniat melakukan kebaikan sudah dihitung sebagai satu pahala. Kemudian ketika melakukan apa yang telah diniatkan itu, maka kemudian akan mendapatkan pahala lagi dari perbuatan yang telah diniatkan. Sedangkan orang yang berniat berbuat jahat, Allah belum menghitungnya. Allah hanya akan menghitung ketika orang itu sudah melakukan dari niat jahat tersebut. Sahabat YouTube yang berbahagia, oleh karenanya dalam kesempatan ini, marilah kita berusaha mencoba meniatkan segala sesuatu aktivitas kita semata-mata karena Allah Ta'ala, semata-mata karena ingin mendapatkan keridhoannya, semata-mata ingin mendapatkan berkahnya. Janganlah kemudian kita menjadi orang yang merugi. Amalan dunia bisa menjadi amalan akhirat karena niat kita. Amalan akhirat bisa menjadi amalan dunia juga karena niat kita. Amalan dunia kita ketika kita mencari rizki,
untuk menghidupi kehidupan kita dan keluarga kita. Apabila itu kita niatkan dengan baik, dengan niat mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengurusi keluarga, memberi nafkah dan lain sebagainya, maka amalan dunia itu akan juga menjadi amalan akhirat. Sebaliknya, apabila kita melaksanakan amalan akhirat, baik itu puasa, sholat, zakat, haji, atau dalam waktu dekat akan ada kurban, tetapi niat kita tidak karena Allah Ta'ala, tapi niat kita adalah untuk mendapatkan pujian, untuk agar diketahui orang lain bahwa kita adalah orang yang baik, bahwa kita adalah ahli ibadah, dan lain sebagainya. Maka sesungguhnya amalan akhirat itu pada akhirnya hanya menjadi amalan dunia saja. Sahabat YouTube yang berbahagia, oleh karenanya penting sekali. Ini menjadi hal yang pokok dalam kehidupan keagamaan kita. Niat adalah hal yang pokok yang akan menentukan bagaimana amalan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di kesempatan ini marilah kita tata kembali amalan-amalan kita yang tentunya kita niatkan semata-mata karena Allah Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat, terutama bagi diri kami sendiri dan bagi sahabat YouTube semuanya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Dan jangan lupa untuk di like dan di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.